sepsis yang mana sudah dijadwalkan operasinya oleh dokter Kang. Tetapi di waktu berikutnya rumah sakit kedatangan pasien VIP yang mana direktur rumah sakit yaitu Dr. Du memerintahkan dokter Kang untuk melakukan operasi di hari yang sama oleh pasien dengan pasien yang sepsis. Pada saat berdiskusi dengan dokter Kang ini menolak perintah dari dokter Du karena pasien yang akan dioperasi telah menjadi sepsis dan harus segera dioperasi. Tapi dokter Du menentang dokter Kang dengan menyebut dokter Kang miskin, hanya belajar saja makanya dia bisa dokter dan dia tidak bisa melakukan operasi oleh pasien yang VIP. Dokter Kang merasa tertantang dengan ucapan dari dokter Du tersebut sehingga dokter Kang melakukan reschedule dari jadwal operasi. Selanjutnya dokter Kang membicarakan tentang schedule baru kepada keluarga pasien yang sakit tersebut dengan alasan ada hal-hal tertentu yang akan dan harus dilakukan oleh pasien sakit tersebut sehingga tidak dapat dioperasi sesegera mungkin. Dan pada akhirnya pasien yang VIP tersebut dioperasi oleh dokter Kang di hari yang telah ditentukan. Tetapi pasien yang sepsis diundur waktunya selama 2 hari. Dan hasil dari operasi yang telah dilakukan oleh dokter Kang oleh pasien yang VIP tersebut gagal sehingga membuat pasien VIP tersebut mati. Dan pada saat episode 12 yang mana keluarga pasien dari yang tersebut marah-marah kepada dokter Kang karena bantuan operasi dan yang menyebabkan dari pasien yang tersebut meninggal. Untuk selanjutnya tentang hal-hal praktek medis akan dijelaskan oleh Amara, dan selanjutnya untuk yang prinsip-prinsip yang melanggar kaidah bioetik akan dijelaskan oleh Dodi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang malpraktik medis di mana pada kasus tersebut berkaitan dengan malpraktik medis. Nah, jadi malpraktik medis itu ada 4 kategori. Yang pertama ada duty, ada dereliction of duty, ada damage, dan ada direct cost. Nah, yang pertama itu duty. Duty itu adalah suatu kewajiban, yaitu kewajiban seorang dokter. Nah, pada kasus tersebut itu adalah seorang dokter bedah, di mana kewajiban dokter itu adalah menangani pasien sepsis yang akan dioperasi. Nah, selanjutnya ada dereliction of duty. Dereliction of duty itu adalah kewajiban yang tidak dilakukan oleh seorang dokter atau dokter yang melakukan bukan kewajibannya. Nah, pada kasus ini dokter Kang, yang mana dokter Kang itu adalah dokter bedah yang seharusnya melakukan tindakan operasi, dia tidak melakukan kewajibannya tersebut. Nah, selanjutnya ada damage, yaitu adanya kematian, kerugian ataupun kecacatan dari pasien. Pada kasus ini telah dijelaskan pada episode 12 bahwasanya pasien sepsis itu meninggal dunia. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya direct cost, yaitu akibat langsung dari kelalaian seorang dokter, yaitu kelalaian dari dokter Kang tersebut, di mana dokter Kang tidak melakukan kewajibannya. Nah, hal ini dikatakan malpraktik karena memenuhi 4 dari kriteria malpraktik itu, yaitu operasinya adalah kewajiban dari dokter Kang, kemudian dia tidak melakukan kewajibannya sebagai dokter, kemudian terjadi kematian pada pasien, dan juga itu kematian tersebut merupakan akibat langsung dari kelalaian dari dokternya. Ada juga beberapa contoh, misalnya ada suatu pasien fraktur datang ke IGD, kemudian dilakukan pertolongan. Nah, namun karena adanya keterbatasan obat dan juga keterbatasan alat, maka pasien akan dirujuk untuk ke rumah sakit besar. Ketika dirujuk, itu pasiennya meninggal. Nah, memang di situ pasiennya meninggal, tetapi itu bukan merupakan suatu malpraktik karena pertama, seorang dokter sudah melakukan kewajibannya, yaitu dilakukan pertolongan pertama. Kemudian yang kedua, tidak adanya akibat langsung dari dokternya, karena itu memang mungkin dikarenakan kematian pasiennya karena lama di perjalanan
pelayanan yang terbaik kepada pasien dan memberikan pelayanan pada pasien yang emergensi terlebih dahulu dibandingkan pasien yang tidak emergensi. Kenapa dia juga melanggar kaidah dasar moral normal efisiensi? Karena di mana pasien itu kan seharusnya diberi pasien sepsis itu dilakukan tindakan berupa operasi, tetapi karena adanya pasien VIP, pasien yang sepsis tidak dilakukannya operasi sehingga dapat memberikan kerugian pada pasien tersebut. Selanjutnya akan membahas tentang sinopsis film dokumenter season 1 episode 10, di mana pada suatu malam terjadi insiden darurat yaitu kecelakaan lalu lintas, di mana Dr. Kang dan Dr. Yun itu melewati bagian kecelakaan tersebut dan turun pada daerah kecelakaan tersebut. Nah, ketika Dr. Yun dan Dr. Kang turun, Dr. Yun mendapatkan pasangan suami istri yang kecelakaan, di mana sang istri memanggil dokter untuk melakukan penanganan pada sang suami dikarenakan sang suami menderita penyakit paru-paru. Nah, dokter tersebut menangani dengan memberikan MDI inhaler aerosol. Nah, ketika diberikan, sang suami langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan pada rumah sakit. Nah, setelah itu dokter mengatakan apakah pasien tersebut sudah mendingan. Sang suami mengatakan sudah mendingan, dan sang suami mengatakan bahwa sang istrinya itu menderita penyakit jantung, dan dokter menanyakan kepada sang istri apakah ia memiliki luka perdarahan pada saat kecelakaan tersebut tadi, dan apakah terdapat bagian organ yang sakit pada saat kecelakaan. Namun sang istri mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan tidak ada lukanya perdarahan. Nah, setelah itu akhirnya sang dokter menyuruh suami dan istrinya untuk istirahat. Nah, namun pada saat istirahat, sang suami membangunkan istri dan ternyata sang istri tidak ada respon sama sekali. Dan sang suami memanggil dokter untuk dilakukan penanganan. Nah, pada saat dilakukan penanganan, sang istri tidak ada respon setelah dipanggil dokter, dan sang dokter memberikan tindakan CPR. Namun sang suami menolak untuk dilakukannya CPR tersebut, bahwasannya ia dan sang suami dan sang istri sudah sepakat tidak akan dilakukannya tindakan CPR. Jadi dari film tersebut memiliki kaitan dengan etika kedokteran, di mana salah satunya autonomi, di mana sang dokter menghormati hak pasien untuk memilih keputusannya. Film tersebut juga berkaitan dengan bioetik kedokteran yang bagian euthanasia, yang mana euthanasia itu adalah tindakan menghilangkan penderitaan pasien dengan mengakhiri hidupnya. Yang mana euthanasia itu ada dua, yaitu ada yang dengan cara dan kesukarelaan. Yang mana kalau dengan cara dia itu ada yang secara aktif dan pasif. Kalau dia aktif dengan tindakan dokternya langsung, sedangkan kalau dia pasif yaitu menunda ataupun telat untuk mencabut tindakan. Sedangkan kesukarelaan itu ada dibagi tiga, yaitu ada yang volunter, yang mana volunter itu diri sendiri atau pasiennya itu sendiri. Kalau yang involunter yaitu dari pihak keluarganya, sedangkan pasiennya tidak mengetahuinya. Baru kalau yang non volunter yaitu dari atas persetujuan dari keluarga dan juga dengan persetujuan pasiennya. Nah, dari film tersebut yaitu kan pas pada sinopsis yang mana suaminya itu meminta pada dokternya itu agar si istrinya itu tidak dilakukan PCR karena orang itu sudah menyetujui bersama bahwa nanti istrinya tidak akan dilakukan PCR. Jadi dia itu termasuk euthanasia non volunter. Pada drama yang kami tonton dengan judul Dokter Romantik episode 5 season 3, terjadinya tabrakan beruntun yang menyebabkan 3 orang cedera dan salah satunya mengalami gagal jantung. Saat di perjalanan menuju rumah sakit sudah dilakukannya CPR kepada pasien. Pada pasien laki-laki pertama sudah dilakukannya CPR selama 12 menit, tapi tidak ada respon karena mengalami koma. Pada pasien laki-laki kedua, dokter IGD menanyakan keadaan pasien, tetapi pasien tidak merespon karena pasien dalam keadaan sopor, yaitu keadaan kehilangan kesadaran, namun masih bisa dibangunkan dengan tekanan fisik yang kuat. Pada pasien laki-laki yang ketiga, datang dengan keadaan komposmentis dan luka ringan. Lalu pada pasien laki-laki pertama tetap dilanjutkan CPR selama 15 menit dan diberikan suntikan 1 mili epinefrin.
per 3 menit dan dilakukan defibrilator. Pada pasien laki-laki kedua terjadinya penurunan saturasi yang dimana menyebabkan pasien tersebut koma. Lalu diberikan alat intubasi. Pada pasien laki-laki ketiga dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan oksigen. Singkat cerita, saat dokternya sedang menangani 2 pasien darurat tadi, pasien remaja tersebut meninggal akibat gagal jantung. Kemudian ibu pasien remaja marah kepada dokter karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya dan tidak peduli oleh anaknya. Di sisi lain, sang dokter juga bersikeras bahwa ia melakukan hal benar karena ada 2 pasien darurat yang perlu didahulukan dibandingkan dengan anaknya yang sadar. Dokter tersebut juga menyatakan sebelumnya si pasien sudah ditanya oleh perawat dan pasien tidak mengeluhkan apa-apa. Ibu pasien tetap tidak terima dan akan menuntut dokter tersebut atas dakwaan kelalaian. Kesimpulan pada drama ini adalah tindakan dokter terhadap 2 pasien yang selamat termasuk dalam kode etik beneficence karena mencegah kondisi bahaya yang dapat menimpa pasien. Dan juga drama ini mengandung kode etik justice karena dalam melakukan tindakan dokter tidak memandang latar belakang dari pasien tersebut. Pelajaran yang bisa kami ambil dari drama Dokter Romantik episode 5 season 3 adalah sebagai dokter, kita harus adil kepada pasien kita, tidak boleh melihat dari latar belakang pasien, dan juga harus bertanggung jawab atas pasien yang kita tangani. Alhamdulillah, selama proses mengerjakan tugas ini kami tidak mendapati kendala apapun. Kemudian adapun tindakan yang akan kami lakukan selanjutnya adalah dari pelajaran yang kami dapati dari menonton film ini akan kami terapkan nantinya pada saat kami sudah menjadi seorang dokter. Hal menarik selama proses pembuatan tugas adalah saya dan teman-teman saya dapat berkumpul di hari libur, mengisi waktu luang dengan hal positif seperti diskusi mengenai tugas dan kode etik kedokteran, dan juga bisa belajar lebih dalam lagi mengenai apa yang kami harus terapkan nantinya pada saat sudah menjadi dokter.